Langinda Joman manonan kita bilang kampe olumbo namo kampe sungai ombunanda ulunya kuantan olom namo kuantan naiko unanda ulunya batangai olombo namo batangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tempat yang sama, dan semoga kita dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum adat Petalangan. Nah, jadi kini begitu tuh pengulu. Ya. Kini ada nak bertanya sama tuh pengulu atau minta uraian bagaimana hukum adat itu tuh pengulu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Tuo anak jantan yang berada di Lubuk Keranji ini. Kalau kita bicara masalah hukum adat, hukum itu diciptakan tujuannya adalah untuk memberi sanksi, untuk sebagai penangkal, supaya adat dan agama itu tidak dilanggar, maka diadakanlah hukum. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kedua, hukum adat Petalangan itu intinya adalah hanya dua yang boleh dipakai. Kemudian kalau dua yang boleh dipakai, maka ada 30 hukum yang tak boleh dipakai di dalam adat Petalangan. Jadi cukup banyak. Nah, saya ingin mengurai terlebih dahulu bagaimana hukum yang tak boleh dipakai itu. Ya. Yang pertama, hukum yang 30 yang tidak boleh dipakai di dalam adat Petalangan itu, nama hukumnya itu menggambarkan karakter daripada nilai hukum itu. Yang pertama misalnya ada namanya hukum Senggi Angan. Jadi hukum Senggi Angan ini, bagaimana senggi yang dipanaskan kemudian dipaksakan untuk menembus sesuatu, maka begitu juga penerapan hukumnya melalui pemaksaan. Artinya belum tahu lagi salah dan benarnya, tiba-tiba hukum itu dijatuhkan dengan dipaksakan. Ini dinamakan dengan hukum Senggi Angan. Yang kedua, kita kenal lagi yang namanya hukum Bau Godang. Hukum Bau Godang ini karakternya menggambarkan seekor beruk yang memanjat kayu yang sudah mati. Lalu karakter beruk ini dia akan menggoyang dahan-dahan kayu yang sudah mati ini. Kalau misalnya dahan itu sudah lapuk, maka dahan itu akan patah dan jatuh ke tanah. Artinya beruk mampu mematahkan dahan itu. Akan tetapi kalau seandainya dahan itu masih kuat dan beruk tak mampu menggoyangnya, tak mampu mematahkannya, maka dia akan tinggalkan. Karakter ini menggambarkan juga di dalam proses penyelesaian masalah. Artinya seorang pemangku adat itu menjatuhkan keputusan itu kalau seandainya dia mampu memutuskan itu, dan yang menerima keputusan itu katakanlah orang yang lemah, maka keputusan itu akan berlaku. Akan tetapi ketika seseorang pemangku adat memutuskan suatu perkara, sedangkan objek perkara itu atau orang yang didakwakan itu merasa kuat, maka dia tidak mampu memutuskannya. Artinya
pemangku adat lemah dalam masalah ini. Oleh karena itu, kelemahan seperti itu juga tidak boleh diberlakukan hukum bau godang ini kepada masyarakat. Karena pada intinya adalah azas keadilan di dalam memutuskan suatu perkara merupakan azas yang paling diutamakan di dalam adat Petalangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya lagi hukum baling-baling di atas bukit. Hukum baling-baling di atas bukit ini karakternya, kalau baling-baling di mana angin yang kencang dia mengarah ke situ. Itu hukum baling-baling. Nah, pemangku adat ketika dua perkara atau dua yang bermasalah ini diproses di dalam permasalahan itu, maka siapa yang pandai bicara, siapa yang kuat, siapa yang mampu meyakinkan dari pemangku adat, maka dia akan mengarah kepada orang yang kuat ini. Iya. Padahal pandainya berbicara, mampu meyakinkan, belum tentu itu menjadi suatu titik kebenaran. Nah, begitu. Oleh sebab itu, hukum baling-baling di atas bukit juga tidak boleh dipakai oleh pemangku adat. Kemudian terakhir saya contohkan lagi dari yang 30 tadi, ada namanya hukum duri lalang di tengah jalan. Iya. Ah, gitu. Jadi hukum duri lalang di tengah jalan ini adalah di mana sifat daripada duri lalang itu dia akan melukai seseorang ketika seseorang tersalah di dalam langkah. Iya. Itu sifat duri lalang. Jadi ketika seseorang tersalah dalam langkah, duri mencucuk sehingga menyakiti orang. Begitu juga karakter hukum duri lalang di tengah jalan ini tidak boleh dipakai oleh pemangku adat. Pada intinya ketika seseorang lemah, ketika seseorang silap, maka dia serta-merta melepaskan hukumannya di situ, menjatuhkan hukumannya di situ. Tidak boleh berlaku hukum duri lalang di tengah jalan ini. Nah, kemudian di awal pembahasan kita tadi itu ada dua hukum di dalam adat Petalangan yang boleh kita pakai. Nah, dan yang mana yang dua hukum yang boleh dipakai? Yang pertama disebut dengan hukum sejambak jambu tanam. Hukum sejambak jambu tanam ini adalah hukum sejambak jambu tanam sehari ditanam, sehari tumbuh, sehari tumbuh, sehari berbuah, sehari matang dan dapat dimakan. Mana contohnya hukum sejambak jambu tanam ini? Contohnya jika terjadi suatu permasalahan. Misalnya katakanlah salah bujang dengan gadis. Atau misalnya di dalam bahasa adat Petalangan ada ando yang tertempuh mandi. Atau terambil misalnya hak orang lain. Maka hukum sejambak ini dijatuhkan kepada yang bersalah. Hukum jatuh benarnya itu yang putih katanya menahan sosah, yang hitam menahan topo, yang benar menahan banding. Hukum yang berpijak kepada kebenaran. Ini hukum sejambak jambu tanam. Yang kedua, hukum yang boleh dipakai oleh pemangku adat adalah hukum sepalu-palu ule. Hukum sepalu-palu ule ini filosofinya adalah ule dipalu jangan mati, kayu pemalu jangan patah, tanah dipalu jangan lombang, rumput dipalu jangan mati. Artinya hukum ini dijatuhkan tetapi tidak berdampak kepada yang dihukum. Nah, hukum sepalu-palu ule ini berlaku di mana? Misalnya katakanlah terjadi cekak kelahi antara anak dengan kemenakan yang darah tidak melering, daging tidak berkuak.
kemudian terjadi salah cakap, terjadi salah ambil. Kesalahan-kesalahan yang demikian itu cukup diselesaikan dengan perdamaian. Dalam arti tidak ada dampak buruk terhadap hukuman itu, akan tetapi menimbulkan dampak yang baik, sehingga dikatakan hukum sepalu-palu itu hukum jatuh, katanya benar terletak, gelak berderai timbal balik. Jadi sama-sama senang dengan hasil keputusan tadi. Nah, inilah hukum yang boleh dipakai oleh para pemangku adat. Jadi dengan demikian dapatlah kita mengerti sekarang bahwa sesungguhnya hukum yang dipakai itu oleh pemangku adat hanya dua. Yang pertama, hukum sejambak jambu tanam. Yang kedua, hukum sepalu-palu ule. Sedangkan hukum yang 30 tadi, itu boleh kita ketahui, tetapi tidak boleh kita pakai. Itulah barangkali yang dapat kami sampaikan tentang hukum adat Petalangan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.